Selamat pagi sahabat Primaya, jumpa lagi dengan saya Dr. Vanil dari Primaya Hospital Bekasi Barat. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang kanker bersama saya telah hadir Dr. Hayatun, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi onkologi medik. Selamat pagi Dr. Hayatun. Selamat pagi, Aku halo. manggilnya apa nih dok? Dokter Aya. Oh, Dokter Aya. Oke, Dokter Aya mungkin boleh sedikit bercerita, penyakit dalam ini udah biasa nih, pasien pada tahu pasti nih sahabat Primaya, kalau hematologi onkologi medik itu ternyata tentang apa aja sih? Maksudnya penyakit-penyakit apa aja yang konsulnya tuh ke dokter gitu? Halo sahabat Primaya. Ya, jadi bidang hematologi onkologi medik adalah salah satu cabang subspesialisasi dari penyakit dalam yang mendalami tentang penyakit kelainan darah, kanker darah, dan juga kanker-kanker organ padat seperti misalnya kanker paru, kanker serviks, kanker ovarium, kanker payudara. Kita disebutnya sebagai hematologi onkologi medik. Jadi kalau misalnya ada pasien yang contoh penyakitnya mungkin kalau kayak gini kurang jelas ya. Kalau contoh penyakitnya mungkin yang anemia, HB-nya turun berulang gitu ya dok ya. Atau yang kanker yang membutuhkan pengobatan kemoterapi dan sejenisnya itu berarti ke dokter gitu konsulnya ya dok. Ya, jadi sahabat Primaya, kalau kelainan darah itu bisa mulai dari anemia atau misalnya trombositnya rendah atau trombositopenia atau kelainan-kelainan darah yang sebaliknya, misalnya HB-nya terlalu tinggi, trombosit terlalu tinggi. Sementara untuk onkologi medik sendiri itu adalah yang bergelut di bidang kanker. Nah, kanker itu bisa kanker darah yang masuknya nanti ke hematologi atau kanker padat yang masuknya nanti ke onkologi medik. Gitu. Oke dok, masuk ke topik kita pada pagi hari ini ya dok ya. Sekarang ini kan kanker nih kita lihat dulu-dulu tuh di usia 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas. Kalau sekarang kayaknya trennya di 20-an bahkan udah ada yang terdiagnosa kanker. 30-an mayoritas sekarang kalau di ruangan itu kalau saya lihat di usia 30-an bahkan udah kanker yang udah stadiumnya lumayan tuh dok. Kira-kira boleh di-share ke sahabat Primaya hal-hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk supaya kita nggak tidak terjangkit hal tersebut? Ya, jadi sahabat Primaya, sebetulnya penyakit kanker itu kita pertama bagi dulu ya. Ada kanker yang memang dia berasal dari sejak kecil ya. Itu biasanya umumnya ditemukan pada usia muda atau anak-anak. Nah, itu ada bidang tersendiri. Nah, kalau yang kita sering ketahui bersama dengan pasien-pasien kanker yang di usia dewasa, itu sebenarnya terjadinya secara sporadik dan multifaktorial. Nah, banyaknya adalah di situ sebetulnya. Jadi kalau populasi yang terjangkit kanker pada anak itu sebenarnya sedikit. Yang lebih banyak adalah yang pada usia dewasa. Nah, memang tadi trennya kalau dikatakan kok sekarang usianya muda-muda gitu udah kena kanker. Nah, itu mungkin kita mesti lihat ya, banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya faktor paparan eh, fisik, kemudian zat kimia, faktor makanan, faktor aktivitas, dan juga sebenarnya genetik. Jadi memang ada bakat dari seseorang untuk terjadi kanker. Dan satu lagi adalah faktor yang tidak dapat dimodifikasi yaitu usia. Semakin kita bertambah usia itu sebetulnya meningkatkan untuk terjadi resiko kanker. Berarti satu hal yang tadi tidak bisa diubah juga genetik tadi ya dok ya. Kalau misalnya di keluarganya ada riwayat kanker, jadi harus lebih hati-hati dan melakukan deteksi gitu dok, apa gimana? Ya, jadi ada kanker-kanker yang cenderung terjadi kalau misalnya di keluarganya ada kanker. Misalnya yang paling sering adalah yang banyak juga terjadi di Indonesia adalah kanker payudara. Nah, kanker payudara itu ada kecenderungan untuk terjadi jika misalnya garis keturunan orang tua, ibu atau kakak beradik, misalnya ada yang terkena kanker payudara, maka seseorang itu akan lebih tinggi untuk terjadi risiko terjadi kanker payudara. Namun hal itu sebetulnya bisa kita lakukan pencegahan, ya, antara lain dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Itu adalah satu cara yang murah ya dan cukup sangat efektif untuk perempuan untuk mendeteksi
gejala kanker sejak dini gitu. Nah, selain itu, selain sadari juga adalah sadanis atau pemeriksaan payudara klinis yang itu akan dilakukan ke ahli kesehatan, ke tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan ini bisa mulai dari bidan, kemudian juga bisa ke dokter, seperti itu dok. Jadi ketika seseorang menyadari bahwa di dirinya pertama-tama nggak ada gejala dulu ya dok ya, dan sebelum gejala juga bisa melakukan pemeriksaan secara rutin. Bila menyadari ada yang tidak normal, boleh segera dikonsultasikan ya dok. Ya, nanti segera dikonsultasikan untuk apakah perlu dilakukan pemeriksaan tambahan. Oke, sedikit mundur dok. Tadi kan misalnya kita melakukan sadari itu ada yang kita temukan misalnya ada benjolan atau apa. Kapan sih sebuah benjolan itu akan disebut sebagai kanker atau apa kanker ganas atau tumor itu kan sahabat primanya takutnya tahu oh semua benjolan berarti ganas dong semua ini gitu dok. Gimana itu supaya sahabat primanya itu jadi lebih mengerti benjolan ini yang mana yang harus kita segera khawatir atau gimana? Ya, jadi kalau kita bicara tentang tumor itu adalah sebuah benjolan atau massa ya. Nah, benjolan atau massa itu dia bisa bersifat jinak ataupun bisa bersifat ganas. Kalau jinak kita sebutnya benigna, tapi kalau ganas kita sebutnya maligna atau nama lainnya adalah kanker. Jadi kanker itu adalah tumor yang berubah sifat atau mempunyai sifat ganas. Nah, tidak semua benjolan yang ditemukan di payudara itu adalah suatu kanker. Itu bisa juga misalnya adalah suatu fibroadenoma mame, bisa juga kumpulan dari ASI yang yang menggumpal dan juga bisa juga infeksi, kista terinfeksi juga bisa. Nah, sehingga ini harus benar-benar dipastikan apakah memang ada tanda-tanda yang mengarah ke ganas. Gitu. Kalau sahabat primanya ragu, sebaiknya kalau menemukan ada benjolan di payudara segera konsultasi untuk memastikan apakah ini jinak atau ganas. Dan sahabat primaya untuk perempuan ya terutama ya, karena kanker payudara itu adalah ternyata peringkat 1 ya terbanyak di Indonesia setelah digabung antara laki-laki dan perempuan. Mungkin karena populasi kita banyakkan perempuan ya. Nah, ternyata itu peringkat 1 kanker terbanyak di Indonesia. Itu berpotensi untuk sembuh asalkan terdiagnosis secara dini. Jadi ada harapan yang lebih baik ya segala sesuatu kanker tuh kalau dideteksi lebih dini memang lebih baik ya dok ya prognosisnya ya. Kemungkinan untuk sembuhnya lebih besar ya. Jadi memang sebaiknya kita semua tuh melakukan deteksi dini dalam segala menyadari diri sendiri lah ya dok. Selain tadi kanker payudara tersebut, kalau kanker-kanker yang lain itu juga bisa deteksi dini ya dok sebenarnya ya. Kalau misalnya tadi ada faktor yang tidak bisa kita rubah, ada genetik dan usia. Kira-kira faktor yang bisa kita rubah nih ada hal nggak yang kayak misalnya olahraga atau mengkonsumsi makanan tertentu yang bisa membuat kita terjauh dari kanker dong? Ya, jadi kalau kita bicara mengenai pencegahan kanker, sebenarnya kita ingat cerdik ya, itu adalah jargon yang disampaikan juga oleh pemerintah kita. Cerdik, yaitu C-nya adalah cek kesehatan berkala, E-nya kan asap rokok, R rajin berolahraga, D-nya adalah diet seimbang, I-nya adalah istirahat cukup, dan K-nya adalah kelola stres. Gitu. Itu bisa kita lakukan berkala. Pada prinsipnya adalah yang pertama lakukan medical check up berkala. Ya, terutama jika kita menyadari bahwa kita punya faktor risiko penyakit-penyakit tertentu, baik itu penyakit metabolik ataupun memang ada risiko kanker di keluarga. Kemudian nggak boleh merokok, udah pasti no tobacco ya. Jadi dan segala bentuknya gitu. Termasuk vape juga ya, termasuk rokok elektrik. Sekarang udah berubah. Kemudian satu lagi tadi adalah rajin berolahraga. Jadi rajin beraktivitas fisik. Mulai dari sekarang kita nih tadi kan disampaikan ya yang muda-muda gitu ya, nah anak-anak kita, adik-adik kita. Nah itu kita coba upayakan mereka itu rajin beraktivitas. Karena kan sekarang eranya ya era kaum mager ya. Kemana-mana kita pesennya
Beli makanan Misalnya tinggal online online, gitu iya. ya. Nah, sehingga terus kemana-mana juga gampang sekarang akses transportasi, sehingga aktivitas itu kurang, berdasarkan kurang. Nah, mulailah rajin berolahraga. Nggak usah berat-berat, sesuai dengan kemampuan fisik. Minimal itu sebenarnya adalah 3 sampai 5 kali seminggu atau 150 menit per minggu. Per minggu, oh ya. 150 menit per minggu gitu. Jadi Kemudian sebenarnya cukup 30 menit per hari, 5 kali seminggu saja. Ini nggak ada sudah alasan cukup. tidak punya waktu sebenarnya dok ya. Betul, betul. Kemudian diet seimbang ya, konsumsi lebih banyak serat, sayur dan buah. Kemudian lagi adalah yang terakhir tadi adalah kelola stres. Nah, ini tentu membutuhkan banyak aspek ya. Kita misalnya menyalurkan hobi, mengelola stres dengan baik dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya cerdik ini tidak hanya untuk kanker sih kelihatannya dok ya kalau begitu ya. Untuk Betul. penyakit-penyakit lainnya juga bisa diterapkan bagi sahabat Primaya, bisa mencegah penyakit metabolik juga ya. Selain itu dok, kalau misalnya nih ternyata di antara sahabat Primaya ada yang sudah terdiagnosa kanker nih, apa kan pasti langsung sedih, marah atau itu. Bagaimana dok cara mereka menyikapinya seharusnya? Terus pengobatan-pengobatannya kita sekarang udah lebih maju supaya sahabat Primaya lebih tahu lagi, boleh di-share Iya, gitu. betul sekali dok. Nah, jadi ini adalah kemajuan di bidang teknologi kedokteran tuh sekarang ini. Dulu mungkin kita kenalnya modalitasnya kemoterapi gitu ya Iya dok ya, betul. yang bikin rambutnya rontok, misalnya segala Mual muntah macam, hebat, muntah jadi pada takut hebat, ya dok ya. takut, mundur teratur. Sebetulnya memang diagnosis kanker ini bisa dipahami, tentu sangat membuat down seseorang dan juga keluarganya. Nah, tapi dengan adanya perkembangan kemajuan di bidang kedokteran saat ini, pengobatan itu mulai banyak yang tersedia ya. Jadi prinsipnya untuk kanker kita melibatkan surgical ya, dan juga bedah, teman sejawat bedah, kemudian kami dari onkologi medik dan radioterapi. Nah, kita bekerja sama untuk mengatasi kanker. Yang mana duluan yang kita mau obati. Kalau dari bidang saya, yaitu medical onkologi, tentu kita bicaranya kemoterapi. Tapi tidak hanya kemoterapi, tapi juga ada terapi target, terapi hormon, kemudian juga saat ini ada juga berkembang imunoterapi. Nah, pengobatan-pengobatan tersebut yang saya sebutkan selain kemoterapi itu lebih tertuju pada sel kankernya, sehingga diharapkan sel-sel sehat lainnya itu Tidak ikut rusak tidak ya ikut dok. rusak. Betul dok. Kalau kemoterapi kan efeknya memang membunuh sel kanker, namun sel yang sehat juga bisa ikut rusak. Nah, itu yang membuat efek samping nggak nyaman buat pasien seperti itu. Jadi kemoterapi sekarang pun sudah lebih banyak pilihannya ya dok ya. Ada yang diminum, jadi tidak Betul. harus selalu datang setiap hari. Tapi memang tergantung beratnya si kanker tadi ya. Makanya lebih baik bila terdeteksi dini. Ya, ada juga yang dikombinasi tadi ya, banyak pilihan-pilihannya ya dok sekarang. Dan kalau saya lihat juga pasien-pasien banyak yang rambutnya masih pada utuh, ya. Terus nggak Iya. mual muntah hebat, ya, menjalani hidup sehari-hari bisa beraktivitas dan tetap produktif ya dok. Iya. Terus kalau misalnya untuk pasien kanker sendiri dok, sebenarnya misalnya dia sedang dalam pengobatan nih dok, untuk aktivitasnya apakah harus dibatasi atau bisa beraktivitas biasa asalkan jangan terlalu berat atau gimana sih dok? Ya, sebenarnya tergantung ya, tergantung pasien ini seperti apa. Sekali lagi kanker ini kita bicara secara umum, tapi kanker tuh ada yang dari stadium awal sampai stadium lanjut. Ada yang membuat pasien merasa tidak nyaman dengan sakitnya, tapi setelah diobati dia membaik, atau memang dia terjadi disabilitas atau hendaya akibat kankernya. Ya, sebagai contoh misalnya dia tidak dapat berjalan karena tumornya kena di kaki misalnya, terus kakinya harus diamputasi dan sebagainya. Jadi prinsipnya adalah kita menyesuaikan dengan kemampuan pasien. Oleh karena itu, kanker itu tidak dapat diperangi sendiri-sendiri. Kanker itu harus diperangi bersama-sama. Kita harus punya tim dan melibatkan disiplin ilmu lain. Gitu. Jadi nanti dokter akan bekerja sama dengan teman sejawat lain untuk menilai ini pasiennya boleh nggak misalnya berlari, boleh nggak misalnya berenang atau yang lain gitu. Nah, tapi pada prinsipnya tetap kita akan melihat kemampuan pasien. Tahu nggak sih ngomong-ngomong ya, sekarang penyintas kanker tuh banyak yang
menjadi duta-duta ya, duta-duta olahraga loh. Iya malah Iya, ya. jadi ada yang runner, ada yang macam-macam gitu. Iya, jadi mereka malah apa namanya, memberikan support ya, memberikan contoh pada orang-orang bahwa ternyata mereka bisa survive dan bisa menjadi lebih produktif dari sebelumnya gitu ya, Dok, ya. Betul sekali, Dok. Jadi itu bukti juga bahwa terapi kanker sekarang udah makin berkembang dan kalau yang dulu kan kesannya kalau udah terdiagnosa kanker kayak hukuman mati gitu, Dok, langsung Betul. udah tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi ternyata kalau kanker ini didiagnosa pada stadium dini, diterapi dengan benar, diikuti semua tahapannya bisa memberikan harapan yang baik ya, Dok, ya. Betul Oke. sekali, Dok. Dan Dok, oh iya Dok, kan ada beberapa juga kanker yang memang ternyata tuh tadi belum kita bahas, dicegah dengan vaksinasi juga bisa ya, Dok, ya? Betul Iya. sekali. Nah, benar banget, Dok. Jadi saat ini yang sudah sangat baik bukti ilmiahnya, kita bisa mencegah kanker tertentu yang dengan vaksinasi, seperti kanker serviks. Nah, itu ya. Jadi dengan pemberian vaksinasi untuk pencegahan kanker serviks. Kemudian lagi adalah pencegahan kanker hati. Nah, itu kita berikan vaksinasi hepatitis. Itu, Dok. Jadi yang belum vaksin, ayo segera vaksin ya, Dok, ya. Iya, dan jangan lupa juga di screening secara rutin tadi ya, Dok, ya. Kalau kanker serviks, ibu yang sudah menikah atau yang sudah berhubungan seksual sebaiknya melakukan pasmir. Setelah pasmirnya dinyatakan bersih, dilakukan vaksinasi. Dan juga kalau yang hepatitis, mungkin kita harus screening karena kadang nggak ada gejalanya ya. Iya, betul. Diturunkan dari orang tua bisa jadi zaman dulu tuh belum diperiksa HbSAg secara rutin ya. Jadi kita nggak tahu apakah kita membawa atau tidak. Nah, kalau misalnya memang kita belum punya perlindungannya, kita vaksin untuk mencegah kanker hati itu, Dok, ya. Betul, Dok. Memang sih gejalanya bukan dalam waktu singkat ya, Dok, tapi nanti pas udah usia-usia tidak produktif gitu sih. Menarik sekali, Dok. Apa ada tambahan lagi, Dok? Ininya pesan-pesan buat sahabat Primaya mungkin? Ya, sahabat Primaya, pada prinsipnya adalah tadi ya, cek kesehatan berkala dan tanyakan pada dokter Anda jika memang ada keluhan atau gejala yang relate dengan kanker. Yang paling gampang ya misalnya teraba benjolan atau penurunan berat badan tidak diketahui sebabnya ya. Itu sering merasa lemas atau penurunan daya tahan tubuh dan sebagainya, itu segera konsultasikan kepada dokter Anda untuk nantinya akan diperiksa dan ditujukan lebih spesifik pemeriksaan apa yang diperlukan. Ya, jangan lupa tadi yang pesannya cerdik itu, Dok, ya. Cerdik. Oke, nanti kalau untuk konsultasi lebih lanjut bisa bertemu dengan Dokter Aya di Primaya Hospital Bekasi Barat ya. Ya. Bisa ditelepon dulu atau kontak chatbot untuk membuat janji dengan Dokter Aya. Soalnya Dokter Aya ini terkenal dan sibuk sibuk di RSCM juga ya, Dok, ya? Enggak, Di mana? di rumah sakit Persahabatan. Oh ya. Oke. Ya sudah, baik, sekian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak, Dokter. Sama-sama.